dari kehidupan seorang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, orang-orang beriman, hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Wonderful Pak Ronald. Mungkin dari Pak Daniel tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang satu statement yang sangat menarik tadi dari yang pernah disampaikan sama Pak Arifin juga ya, tentang apa tadi Pak Daniel? Prosperity with a purpose. With a purpose. Jadi Tuhan memberikan kita kemakmuran dengan sebuah tujuan. Nah, kalau yang diajarkan di Alkitab tujuannya seperti apa? Kan gini, saya start dengan gini dulu, bahwa tadi di depan kan saya bilang bahwa Tuhan mau kita diberkati. Yes. Ya kan? Itu jangan pernah diragukan lagi. Jadi kalau kita ngomong ini enggak kemudian kita anti berkat, enggak. Setuju. Kalau enggak ada berkat apa? Kalau orang Surabaya bilang soro uripmu. Iya, soro. Ya kan? Nah, kita lihat Alkitab. Misalkan setelah Tuhan Kejadian 1, 26, 27, 28 atau kita baca aja ya. Dari tadi kita nggak baca Alkitab loh. Ini podcast kok kurang duniawi. Makmuran ini ya. Kenapa nggak ada ayatnya sama sekali ya? Coba lihat Kejadian 1 ayat 26. Itu kan kita melihat bagaimana Tuhan aku nggak tahu apakah ini awal atau ini sebenarnya sudah ada dalam benak Tuhan dari kekal ya. Tapi di sini katakan berfirmanlah Allah. Jadi ini sebuah statement. Berfirman, ya bersabda. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah kalau kita mau nanya Allah kita makmur nggak? Makmur. Jelas. Kita segambar serupa. Harusnya kita ada dalam konteks itu dong. Misalkan ini ya. Nah tapi untuk apa itu? Karena dikatakan demikian. Supaya, kalau ada kata supaya itu berarti purpose-nya, tujuannya. Supaya mereka berkuasa, ada kedaulatan. Kedaulatan yang di dalamnya saya percaya punya pengertian pengelolaan. Pengelolaan. Nah, itu yang tadi dibicarakan kan. Kalau anakmu Dion dikasih duit 10, dia belum mampu mengelola. Ya kan? Nah, akan bukan jadi berkat buat dia, jadi masalah. Nah, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi jelas sekali ini dia punya purpose. Lalu ayat 27 ditegaskan lagi, maka Allah, kalau yang tadi itu ide, ini sekarang penerapan. Maka Allah menciptakan manusia aktif, ya kan? Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lihat ayat 28 itu untuk pertama kalinya Tuhan ngomong soal berkat. Masih Kejadian 1 loh ini. Awal banget di Alkitab, dia sudah ngomong berkat. Nah, maka Allah menciptakan ayat 28, Allah memberkati mereka. Kan barakah itu, barak ya, dari barak berkat itu barak. Bahasa Arabnya barokah. Ini barakah itu berkat yang diproklaim. Tuhan melepaskan berkatnya ya kepada siapa? Ayat 28 kepada mereka siapa? Manusia. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan masa Tuhan tidak memberkati, loh ini ayatnya nih diberkati sejak dari awalnya. Tuhan punya intensi untuk memberkati. Makanya kan kalau kita lihat urutan penciptaan, dunia ini kan sudah ditata sedemikian rupa, diatur sama seperti seorang bapak yang mau ngasih rumah buat anaknya. Disediain semua, dia pastikan itu tanahnya bagus, lokasinya bagus, semuanya oke, dibangunin rumah yang bagus. Tidaklah kamu tinggal masuk, ya toh, tinggal di situ tapi kelola dengan baik, itu tanggung jawab. Kan kira-kira kayak gitu, ya Tuhan udah berkati semua dan dia proklaim, I bless you, ya, aku berkati. Nah untuk setiap orang percaya jangan khawatir, hidup kita tuh dalam pemeliharaan Tuhan. 37 tahun saya mengikut Tuhan, dia tidak pernah melepaskan saya, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah. Ya. Kalau saya kecewa tuh karena saya salah paham aja. Saya yang salah, bukan dia yang salah. Ya kan? Banyak kita juga begitu. Nah, maka Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Untuk apa? Sayangnya terjemahan bahasa Indonesia intinya hanya menuju kepada beranak cucu dan bertambah banyak. Makanya Indonesia penduduk terbanyak di dunia nomor 4. Ya. Orang India mengamalkan ini dengan sungguh-sungguh sehingga nomor 1 sekarang. China pun kalah kan, gitu ya. Beranak cucu lah. Sebenarnya kan ini bahasa Inggrisnya bilang be fruitful and multiply. Itu
Itu sebuah kemampuan yang luar biasa bahwa manusia itu diberikan kemampuan untuk berguna hidupnya sesuai dengan tujuannya tadi itu. Jadi, nah lalu dikatakan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kalau sekarang itu kan tidak ditaklukkan tapi kemudian dihabiskan kan gitu. Ya tahu betul nggak ya? Itu yang terjadi ya dengan merusak gitu. Ya sayang sekali ya itu karena dosa kita tahu ya karena kejatuhan. Ya dan bertambah banyak penuhilah bumi taklukkan berkuasalah atas ikan-ikan di laut burung-burung di udara dan segala binatang melata yang merayap di bumi binatang yang merayap di bumi atas nature. Nah yang tadi Pak Arnold bilang ketika dia kemudian diberkati berkuasanya itu atas manusia. Ini perintahnya bukan berkuasa atas manusia, tidak. Betul. Ya kan? Terhadap manusia itu kita rekanan, saudara, ada kasih di situ. Bukan memperdayakan, tapi memberdayakan. Misalkan itu. Jadi kalau kita lihat ini, maka kita menemukan bahwa sekali lagi saya mau tekankan ini, Allah mau kita semua diberkati. Amin. Ya kan? Diberkati. Allah mau kita diberkati. Baik. Dan berkat itu tidak hanya jasmani. Tadi Pak Arnold sudah bilang, rohani, jiwani, jasmani. Ya makanya saya sering kali guyon, tapi ya saya serius juga. Saya tanya, berapa banyak saudara di sini yang pengen diberkati? Angkat tangan. Berkati berkelimpahan. Angkat tangan. Maksud saya berkat fisik ya. Tapi kemudian saya bilang, tapi stres. Banyak orang mau, ya kan orang kaya stres. Wah nggak mau. Oke, berarti kamu mau diberkati, tapi penuh damai sejahtera. Yang mau angkat tangannya, ya kan? Tapi penyakitan, nggak mau juga. Berarti mau diberkati, damai sejahtera, sehat walafiat. Yang mau angkat tangan, iya. Tapi masuk neraka. Berkat itu total. Ya toh? Iya betul. Tapi berkat yang benar, apa ukurannya? Nah ini dia. Kalau berkat yang benar, berkat itu harusnya lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Bahwa kemudian kita sadar, waduh ini kalau bukan Tuhan. Itu ayatnya di mana tuh? Kitab Ulangan ya. Ulangan pasal 8. 2 ayat aja, ayat 17-18. Ulangan pasal 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Karena memang kita tahu ada prinsip-prinsip hidup yang kita harus lakukan supaya kita ini bisa berhasil. Contoh tangan yang rajin. Ya kan, seringkali orang bilang, makanya dulu kan rame-rame hyper grace itu kan, nggak usah bikin apa-apa, yang penting percaya, beriman, nanti Tuhan bukakan jalan. Iya, tapi kalau kamu males ya, perusahaan mana, bos mana, rekan kerja mana yang mau bareng-bareng sama kamu kan gitu. Kamu enggak tanggung jawab seenaknya sendiri, nggak bisa dong. Ya. Tapi ketika orang melakukan itu bahaya, kemudian dia jadi sombong. Oh karena aku itu, karena aku rajin, karena aku pinter, karena aku sungguh-sungguh. Ini dibilang Tuhan, Tuhan bilang sebentar. Ya. Nah ayat 18 bilang, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud, nah ini tujuannya, meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya kan? Jadi Tuhan bilang, kalau kamu berhasil, kalau kamu kaya, itu dari aku loh. Ada bagianmu memang, ya kan? Tapi kalau nggak ada perkenanan Tuhan, nah, tapi even begitu kalau kita lihat sekarang ada istilah itu common grace ya kalau dalam bahasa Inggris itu. Common grace. Anugerah umum. Ya, ya contoh gini, ada nggak orang tidak percaya Tuhan berhasil kaya raya, ada nggak? Banyak. Nah. Tapi mereka kalau kita perhatikan, mereka hidup dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam firman. Yang even mungkin itu kebenaran yang sifatnya umum untuk sebuah syarat keberhasilan hidup. Bedanya apa sama kita? Kita tahu bahwa di dalam semuanya itu karena grace-nya Tuhan. Ini
kitab Ulangan bilang tolong jangan lupa soal itu. Karena kalau tanpa kemudian itu anugerah penyertaan Tuhan, bisa loh itu kemudian God. Coba lihat, sejarah mengatakan bahwa di dunia ini orang yang berhasil luar biasa hebat, jadi gede banget bisnis hebat. Itu menurut menurut pengamatan umum, pengamatan bodoh-bodohan lah. Jadi kalau saya ditanya nanti, kalau saya bikin statement ini saya kasih ini dulu, peringatan dulu, disclaimer ya, bahwa ini saya tidak pernah buat research ini, tapi secara umum lihatlah, belajarlah orang kaya dulu, kaya banget ya, itu bertahan berapa generasi sih kekayaannya? Paling 3, 4, gone, muncul lagi nanti yang baru, ya kan, gitu loh. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya mungkin karena melanggar ini. Berpusatnya pada, ini aku. Aku. Gitu. Nah, jadi waktu kita bisa punya prinsip yang benar bahwa kalau bukan Tuhan, berkat itu harus mendekatkan kita pada Tuhan. Berkat itu seperti yang Pak Ronald tadi juga bilang. Berkat itu harus membuat kita jadi berkat untuk orang lain. Ya. Dan mungkin saya tutup dengan ini. Dan kalau ada penderitaan, kesukaran, tantangan di dalamnya, itu bukan karena sekalipun mungkin itu bisa ya, karena kesalahan. Tapi itu juga bisa mungkin merupakan sebuah seperti peringatan dari Tuhan. Kamu agak melenceng loh ini. Seperti domba itu kalau keluar dari kawanan, maka sang gembala itu kan akan memberi peringatan. Nomor 1 itu digantol, makanya katanya tongkat gembala itu kenapa ada lengannya. Itu untuk menggantol itu bahasa Indonesianya. Menggait. Menggait. Enak kalau bahasa Jawa. Gantol lehernya ini untuk narik dia kembali, digantol orang enak. Bisa. Kalau dia masih mokong mungkin ya dipukul. Ya kan? Nah, kalau masih mokong lagi dijarno, dibiarin, bisa tersesat misalkan. Ya, jadi kalau ada penderitaan atau apa, tapi juga bisa mungkin itu sebuah training ground yang mempersiapkan kita untuk next move atau next breakthrough. Ya kan, Pak, atlet itu kan terus melatih dirinya sampai potensi maksimal kan. Yes. Lari 100 meter misalkan, 2 menit, kalau bisa ditingkatkan 1 menit 80 detik, 80 detik, 1 menit 50 detik, tingkatkan lagi 1 menit 10 detik, akhirnya bisa kurang dari 1 menit terobosan. Itu kan dia harus melatih, itu nggak ada yang enak itu, semuanya nggak enak. Nah mungkin itu bisa terjadi untuk Tuhan kemudian membawa kita pada level yang tapi semuanya itu sekali lagi dalam konteks dalam konteks ini loh, kekuasaan Tuhan, kendali Tuhan, kontrol Tuhan. Iya. Nah, jadi maka berkat yang kita framing dengan beberapa kebenaran, tidak berarti ini semua ya. Mungkin ada hal-hal yang lain. Pak Nol kalau mau nambahkan silakan. Itu jaga kita. Sehingga kemudian kita ini jadi orang yang kuat diberkati. Karena kita tahu purpose daripada prosperity ini apa. Berarti baik. Jangan takut. Kadang-kadang kan antitesisnya lagi, prosperity adalah takut diberkati. Jadi kuat miskin, nggak kuat kaya. Ya kan, ada orang yang nggak kuat miskin, nggak kuat kaya. Ada orang yang nggak kuat miskin, nggak kuat kaya tapi kuat miskin. Satunya lagi apa? Nggak kuat miskin tapi suka kaya. Ya kan? Harusnya kita ya kalau kita diberkati, kita kaya, kita tahu tuh untuk apa. Itu balance, itu dewasa, itu benar, dan ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Iya. Nah, itu. Berarti baik harusnya gini, polanya adalah pola yang harusnya diajarkan dan kita benar-benar harus pahami adalah seperti ini. Baik itu berkat ataupun itu penderitaan, itu adalah cara Allah menyatakan dirinya dalam kehidupan kita, sehingga kemuliaannya yang paling besar dalam kehidupan kita, sehingga di dalam
di dalam kelimpahan kita mengaku bahwa ini berkat dari Tuhan. Ya. Di dalam penderitaan kita pun tahu bahwa Iya. Tuhan menopang kehidupan Iya, kita. betul. Bahwa dalam segala keadaan. Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Ya, Filipi 4 ada satu prinsip luar biasa di situ sebetulnya. Ini kan ada lagunya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Lihat ukuran yang dipakai. Ya, ketika Roh Kudus memberikan iluminasi kepada Rasul Paulus, dia menulis, jemaat Filipi kan jemaat yang banyak mengalami penderitaan. Dan kepada saudara yang hari ini mungkin sedang mengalami penderitaan, biarlah ayat ini jadi rema dalam kehidupan. Amin. Saudara, dikatakan Allahku akan memenuhi segala, catat itu. Segala. Berarti nggak ada yang enggak. Tidak ada yang enggak. Iya, segala artinya apa? Semuanya. Ya. Keperluanmu. Hal-hal yang kita butuhkan. Yes, need-nya kita. Needs, jamak. Bukan keinginanmu. Iya. Tapi Tuhan tuh baik. Kadang-kadang keinginan kita juga dikasih. Selama itu demi kebaikan kita. Ya. Itu selalu kalau Tuhan untuk kebaikan kita. Kan? Iya. Kalau itu ngerusak kita nggak mungkin. Iya, nggak akan dikasih. Ya, itu dari iblis pasti. Jadi hati-hati. Nah ini dibilang memenuhi segala keperluanmu, ukurannya apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi satu hari saya bergumul baca ayat itu, Tuhan bilang, lihat tuh, ukuran yang aku pakai buat kamu, kekayaan dan kemuliaan. Seberapa kaya sih Tuhan? Seberapa mulia sih Tuhan? Unlimited. Kamu khawatir apa? Gitu. Tapi kalau ayat ini kita pakai untuk prosperity dalam konteks sultanisme tadi itu, bahaya. Karena ini keperluanmu. Bukan keinginan, apalagi ambisi ya. Sekalipun. Boleh enggak Tuhan? Nah makanya kan doanya kan gitu. Tuhan kalau boleh. Ya. Kemarin saya doakan ada satu ibu yang ada tumor. Ya, hari ini terjadwal dia akan dioperasi. Hari ini. Doa saya gini, Tuhan kalau boleh. Memang semua Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Tapi kalau boleh, Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun kan. Engkau Jehovah Rafa, kalau boleh. Tumornya hilang. Tapi kalau enggak, biar proses ini berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Karena yang berkuasa untuk melakukan apapun Dia. Tapi kita sebagai anaknya, boleh dong kita minta sama Bapak kita. Perkara Bapak mungkin bilang, jangan nak, ini bagian dari apa yang aku mau lakukan. Oke. Ya. Kita cuman percaya bahwa ya Dia menyediakan yang terbaik, itu aja. Dan itu untuk kemuliaannya. Selalu baliknya kan gitu kan. Iya, Tadi Pak Ronald bilang kan semuanya itu untuk kemuliaannya. Baik, kalau dari Pak Ronald antara ini ya tadi memang mengarahnya akhirnya kepada kita yang mesti kita pahami tentang antara kemakmuran, Tuhan menginginkan kemakmuran, tetapi toh demikian Tuhan juga berdaulat di atas penderitaan kita. Ini bagaimana? Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Ronald supaya para pendengar di tempat ini dan juga hamba-hamba Tuhan supaya bisa mengajarkan ya kepada setiap jemaat dimanapun, baik di GBI maupun denominasi yang lain, bisa diajarkan sebuah pemahaman yang benar sehingga semua kita orang percaya bertumbuh ke arah berpusat kepada Kristus dan kemuliaannya. Mungkin dari Pak Ronald bisa menambahkan di bagian ini, Pak. Kita harus selalu percaya firman Tuhan yang menyatakan bahwa rancangan Allah untuk kita itu rancangan damai sejahtera. Yes. Disitulah sebenarnya apa yang kita sebut sebagai kecukupan, di situ juga apa yang kita sebut sebagai penderitaan yang Tuhan izinkan itu ada. Dia ingin kita ngalami kehidupan yang damai dan sejahtera. Sejahtera itu kan bicara kecukupan juga. Nah, kalau kita jalan dengan pola pikirnya Tuhan, kita berjalan dengan
ikut teladannya Kristus, maka memang damai sejahtera itu akan selalu kita alami apapun keadaan kita. Ya, karena buat Kristus kan selalu apa yang Allah kehendaki biar itu yang terjadi. Ya. Dan itu juga harus jadi pola pikir kita. Ketika kita mau bicara sama jemaat atau kita sebagai jemaat mau didik anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita harus mengajarkan mereka tentang hal ini. Ya, bagaimana supaya kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Ketika Tuhan izinkan kita, misalnya ini contoh saja, kerja di suatu tempat yang gak nyaman, suatu tempat yang menurut kita gak enak Tuhan kayak gini, stresnya terlalu banyak, tuntutannya terlalu besar. Maka di saat itu kita belajar mengucap syukur dengan percaya bahwa rancangannya itu rancangan damai sejahtera. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan ini, bukankah ada sebuah kemungkinan bahwa Allah sedang ngelatih kita untuk jadi orang-orang yang lebih tangguh, lebih kuat untuk sebuah kepercayaan yang lebih besar. Ya, seperti tadi Pak Daniel bilang, atlet itu jangan dilihat menangnya aja gitu. Sempat ada yang komen Fedrik Leonardo cuman nggak sampai 5 detik dapat bonus 6M gitu. Iya lah. Dia yang dilihat cuma 5 detiknya. Iya, latihannya yang dia sekian tahun latihan, bagaimana sakitnya dia, bagaimana dia juga jadi orang yang expert di bidang itu. Sebelum juara Olimpiade dia pernah juara dunia 6 kali loh. Jadi kan udah jelas bagaimana kualifikasinya dia, dan itu semua pasti lewat penderitaan di masa latihan yang dia bayar dengan sangat mahal. Ya begitu juga orang-orang percaya. Kita jangan meninabobokan jemaat dengan ngomong pokoknya ikut Tuhan enak. Seringkali kan kalimatnya gitu, pokoknya ikut Tuhan itu enak kabeh. Kalau sampai ada yang enggak enak berarti kamu ada masalah. Ada masalah. Iya kan? Padahal tidak. Allah itu seperti bukan cuma kalau pakai istilah bapak itu sudah pasti. Tapi dia seperti seorang pelatih yang benar-benar tahu gimana caranya kita memenangkan kehidupan ini. Dengan apa? Membiarkan kita ngalami latihan, dia bahkan bikin kita masuk ke situasi-situasi yang melatih kita jadi orang-orang yang lebih tangguh, lebih hebat. Seperti itulah ya. Jadi Allah pingin kita bahagia, Allah pingin kita cukup, Allah pingin kita diberkati. Ya itu memang naturnya dia sebagai Allah, sebagai Bapa bagi kita, sumber hidup kita. Dan yang jelas adalah ajarkanlah dengan seimbang sekali lagi bahwa kehidupan yang ada penderitaan belum tentu itu kutuk. Gitu. Hidup yang ada sakit penyakit ini bisa jadi kesaksian buat orang lain. Bukan karena kita sembuh saja, tetapi ketika kita menghadapi misalnya ini, bahkan menghadapi maut, menghadapi kematian, tapi kita tangguh, nggak apa-apa. Bersama Tuhan ada kehidupan yang lebih baik di balik sebuah kehidupan di dunia ini. Ini akan menjadi sebuah kesaksian yang jauh lebih kuat daripada orang yang cerita dia sembuh. Iya kan? Kalau buat saya kesaksian iman ketika orang menghadapi maut dengan tenang, dengan mengucap syukur pada Tuhan, itu kesaksian yang jauh lebih kuat daripada orang yang cerita wah aku sudah susah ternyata Tuhan bisa sembuhkan. Itu hebat sih. Tetapi bagaimana orang mengucap syukur dan jadi begitu tangguh menghadapi kematian sampai akhirnya itu hal yang luar biasa. Saya ingat saya lihat filmnya tentang Paulus. Bagaimana dia menghadapi kematian itu, dia begitu tatak istilahnya orang Jawa ya, begitu berani, begitu apa. Ini bukan sesuatu yang buruk, ini sebuah kebaikan, ini sebuah kesaksian. Gitu. Wow, itu luar biasa banget. Ya, buat saya itu yang perlu kita seimbangkan. Jadi iman kita kepada Kristus itu bukan iman supaya kita beriman supaya kita diberkati, tetapi iman kita harus bertumbuh. Iman kita walaupun kita tetap dalam penderitaan, walaupun seakan-akan Tuhan tidak menolong, tetapi kita tetap percaya bahwa anugerahnya menopang kita dan dia terus
menjaga setiap kehidupan kita. Betul Pak. Wow, menarik sekali pembahasan kita hari ini, dan saya yakin semua yang mendengarkan jadi menyampaikan sebuah statement, kini aku tahu, ya, bukan hanya tahu tentang teologi kemakmuran saja, tetapi benar-benar memahami, ya. Jadi buat para pendengar di rumah, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube GBI BPD Surabaya, dan juga bagikan setiap postingan-postingan yang ada di tempat ini yang sudah ada 3 episode nih, ada 3 episode berbet lagi saya ngomongnya. Yang pertama, jangan-jangan saya ada salah nih. Yang pertama tentang perpuluhan, yang kedua itu tentang progress Christianity, ya, terus yang ketiga ini tentang teologi kemakmuran. So, untuk menutup podcast kita hari ini, mungkin bisa kasih satu statement terakhir dari Pak Daniel dan Pak Ronald. Mari silakan. Ya. Ini saya mau bacain ayat ya. Biar ini jadi closing statement yang bawa kita untuk bisa balance dan melihat dari sudut pandang yang benar. Sekalipun ini Tuhan yang ngomong. Jadi kepada Salomo, ya. Sekalipun Salomo ini dibilang orang bodoh yang berhikmat katanya. Karena kita tahu ini bahayanya prosperity. Ya, tapi dalam satu masa Tuhan pernah bilang begini. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta panjang umur, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian, untuk dapat menghakimi umatku atas dasar yang atasnya aku telah merajakan engkau, menjadi raja atas mereka maksudnya. Ya, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak ada pada raja-raja sesudah engkau. Jadi dari sini kita bisa melihat apa? Justru kalau kita nih bingungnya cuman sama harta benda, cuman sama hal-hal yang kenikmatan duniawi, nothing di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu sesuatu yang terlalu mudah. Ya kan? Tetapi meminta, kalau saya boleh menerjemahkan gini, meminta sebuah kehidupan yang kemudian bisa menjadi dampak bagi orang lain. Dan itu yang saya doakan tiap hari buat anak-anak saya, anak-anak jasmani, rohani, ya, ataupun saya sendiri, supaya selama kita ini ada di muka bumi ini, kita ini bisa membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu aja. Dan saya percaya bahwa selanjutnya jangan khawatir, pemeliharaan Tuhan itu ada pada even in the darkest hour, dibilang, dalam jam-jam tergelap, karena ya kita dunia tidak sempurna, ya. Bisa kita alami itu. Satu hal yang paling pasti, yang itu jadi berkat paling utama menurut saya, penyertaan Tuhan yang bersama-sama dengan, dan itu janjinya, Immanuel, Tuhan beserta kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dari Pak Ronald silakan, Pak. Iya. Statement. Buat saya apa yang dinasihatkan oleh Paulus untuk supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Yes. Ini kiranya boleh kita jalani dalam hidup kita setiap hari. Mengucap syukurlah bukan cuma karena Anda atau saya atau kita semua mengalami hal-hal yang baik. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal ketika kita lakukan di masa-masa kita ada dalam tekanan, ada dalam penderitaan, ada dalam pencobaan, akan membuat kita jadi orang-orang yang lebih kuat. Yes. Dan akan banyak menghiburkan kita untuk melewati atau melalui masa-masa yang susah itu. Ya. Dan kemenangan terhadap segala sesuatu kita percaya Tuhan sediakan bagi setiap orang yang bertekun di dalam Dia. Jadi nggak perlu repot-repot ngejar kemakmuran, karena damai sejahtera sudah Tuhan berikan ketika kita tahu mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Ronald buat pembahasannya hari ini. Sangat menarik, dan saya yakin dan percaya ini jadi berkat buat saudara-saudara pendengar sekalian. Dan percayalah bahwa Tuhan menginginkan kita
hidup diberkati, dan Tuhan selalu ingin memberkati kehidupan kita karena Dia adalah Allah yang memelihara. Dia adalah Bapa kita yang sempurna. Tapi satu hal, tujuan Tuhan memberkati kita adalah kemuliaannya dinyatakan. Kita hidup di dalam berkat Tuhan bukan untuk menguasai satu sama lain, tetapi kita bahu-membahu menyatakan kuasa Tuhan di muka bumi ini. Amin. Terima kasih sudah mengikuti podcast ini. Akhir kata dari saya, tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all. Amin. Amin.